Oleh karena iman dengan qadar ini masuk pada beriman kepada yang gaib, yang kita tidak tahu, tidak lihat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang bertakwa itu orang yang beriman dengan yang tak nampak. Qadar ini bagian daripada iman kepada yang gaib. Buah dari iman kepada Allah, kita harus percaya pada ketentuan yang Allah atur sebagai skenario yang maha luar biasa di dalam mengatur alur kehidupan makhluknya. Begitu. Semuanya skenarionya ada. Dari seorang sutradara yang maha agung mengatur segala yang di jagat raya. Maka bila kemudian menyimpulkan takdir, takdir ini apa? Nah, inilah kajian kita malam hari ini, kan begitu. Maka kesimpulannya takdir itu, saudara, adalah satu hikmah ilahi yang Allah atur pada alam ciptaannya. Allah atur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Walhasilu, betul, walhasilu annal qada'a wal qadara huwal hikmah allati sayyarallahu 'alaiha kainatihi. Adapun kesimpulannya yaitu bahwasanya qada dan qadar itu merupakan hikmah ilahiyah yang mana Allah perjalankan atas hikmah itu akan segala ciptaannya. Falaysa bil ittikali walaysa bil imkani ta'lilu kulli hadisatin taqa'u. Maka tidaklah mungkin memberikan alasan pertanyaan-pertanyaan kenapa dalam setiap peristiwa yang terjadi. Falaisa lana an naqula, maka tidaklah layak bagi kita bahwa kita berkata lima lam yahulla subhanahu bainal mar'i wal maksiyati. Mengapa tidak Allah halang-halangi antara orang dan maksiat? Wala antaqula, dan tidak layak bahwa kau berkata lima khalaqa syarra wa naha anhu. Mengapa Allah ciptakan keburukan dan Allah larang dari keburukan? Fa innahu subhanahu la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yaitu tidak ditanyai dari apa-apa yang ia perbuat, bahkan mereka makhluklah yaitu yang akan ditanyai tentang apa yang diperbuatnya. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara sekalian yang mulia, setelah kita mengkaji tentang rukun iman yang keenam, yaitu percaya kepada takdir, dan kita telah mempelajari bahwa yang namanya qada adalah pengetahuan Allah tentang apa saja yang akan terjadi pada makhluknya di masa mendatang,
sedangkan qadar adalah mewujudkannya Allah segala sesuatu pada kadar yang ditentukan dengan cara yang tertentu sesuai dengan ilmu, iradat dan kudratnya Allah. Maka malam hari ini saudara, kita berbicara tentang kesimpulan. Sebelum berbicara kesimpulan, perlu difahami oleh kita bersama bahwa keimanan kepada takdir ini, takdir saudara, ada beberapa tahapan. Ada namanya maratibul qada wal qadar, tingkatan, tahapan berbicara qada dan qadar. Yang pertama ada namanya martabatul ilmi, tahapan ilmu namanya. Apa itu tahapan ilmu? Artinya Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui secara global maupun detilnya terhadap makhluknya di masa mendatang sebelum terjadinya. Apa saja yang ada di jagat raya ini tidak lepas daripada pengetahuan Allah subhanahu wa ta'ala. Namanya disebut martabatul ilmi. Apa aja? Yang kedua, sesudah diketahui saudara, ada namanya martabatul kitabah, tahapan penulisan. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala telah tuliskan segala sesuatu sebelum terwujudnya. Apa aja? Semuanya sudah ditulis di Lauhul Mahfud. Dalam surat Yasin, wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Segalanya telah kami catat di Lauhul Mahfud. Jadi kita ini sebelum kita ngaji malam hari ini di Al-Madinah, Allah udah tahu sebelum kita dicipta bahwa bakal namanya ada makhluk si fulan nanti bakal ngaji. Allah tak, dan Allah catat di Lauhul Mahfud, ada catatannya. Minggu yang lalu enggak ngaji, yang lalu ada catatannya, emang lebaran begitu. Benar enggak? Jadi ada catatan, enggak lepas dari catatan itu. Tahapan berikutnya namanya martabatul masyiah, ketetapan. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang Allah tetapkan terjadi, suka atau tak suka. Apa yang Allah tidak tetapkan tidak akan terjadi, meski kita pengen terjadi. Semuanya tahtal masyiah. Makanya dalam Ratibul Haddad, bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Wal khairu enak, wasyarru enak, semuanya di bawah ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dengan ketetapan Allah. La mani'a
lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadaita. Makanya enggak ada yang bisa ngalangin kalau Allah mau memberi. Orang alang-alangin susah. Kita dagang di pojok, Anda dagang di depan. Kalau Allah mau ngasih nggak bisa. Biar di pojok kayak warung nasi uduk Poiti di pojokan, rame juga. Wala mu'tiya lima manata, enggak ada yang bisa memberi kalau kata Allah, enggak. Semuanya terserah Allah, di bawah ketetapan Allah. Keempat, martabatut tauzi', tahapan pembagian. Jadi segala ciptaan ini diatur oleh Allah, diikatkan dengan waktu. Ada waktu. Ini namanya martabatut tauzi', pendistribusian segala sesuatu yang akan terjadi pada ciptaannya terikat dengan zaman. Jadi kita nanti akan ada di rahim ibu kita bentuknya mani. 40 hari berikutnya bentuknya segumpal darah. 40 hari berikutnya segumpal daging. 120 hari, 4 bulan. Lalu malaikat disuruh tiupin roh. Allah tiupkan roh, malaikat suruh catat. Ini martabatut tauzi'. Ini fulan, tulis laki-laki lahirnya. Ini orang umurnya nanti sekian. Ini orang nanti rezekinya sekian. Ini orang pada tahun anu, ada catatannya. Itu semuanya mengikuti waktu. Harian, dari mulai jam, detik gitu, menit, harian, jam, harian, mingguan, bulanan, tahunan, ada. Itu tidak meleset. Dalam satu peribahasa, asam di gunung, garam di laut, ketemu di belanga. Dari kecil nggak ketemu, kan asam di gunung kan jauh, garam di laut jauh, ketemu di belanga. Belanga tuh di panci. Begitu, nggak tahu. Tapi Allah udah atur, si fulan ini jodohnya adalah orang Jawa. Itu orang tuh kepengen ke Jakarta, nggak mau juga tinggalnya di Jakarta Timur, maunya Roblong. Akhirnya ngontrak lagi di kontrakan babanya. Akhirnya kita demen kawin sama dia. Bisa aja begitu. Emang dulu bininya zaman kecilnya bercita-cita itu orang jadi bininya. Begini enggak? Kagak. Itu udah diatur. Ada waktunya. Mengikuti waktu. Ada proses. Dan Allah atur. Si anu nanti sekolah di anu, nanti anu, nanti anu, nanti anu, begitu. Udah diatur semuanya. Ketetapan itu. Sebelum kita lahir udah ada ketetapannya. Ampelah surga dia atau neraka dia, itu Allah tahu. Dan kita jangan masuk wilayah itu. Allah tahu kita ini ujungnya surga apa ujungnya neraka. Allah tahu nggak? Tahu. Allah tetepin nggak? Tetepin. Masalahnya kita tahu apa kagak? Nah, karena kagak, ada aturan. Jangan kita ngandel yang kita kagak tahu.
Rezeki udah dijamin. Tuh namanya bagian yang kita nggak tahu. Wajib kita imani, rezeki kita dijamin. Ada terusannya. Ada rezeki buat orang malas, ada rezeki buat orang rajin. Sama apa beda? Tuh, kita aja tahu. Jangan kita ngandel begitu, yang kayak begitu. Kita yang kelima namanya martabatul ijad, mewujudkan sesuai dari program yang ada, diwujudin tuh sama Allah. Si anu tadinya dagang mau rugi, kemudian wiridnya di makam luar Batang Habib Hussein. Akhirnya dia khusyuk doanya, akhirnya dia berubah mau rugi jadi untung. Ada catatannya, dan kita nggak bisa lari dari catatan itu. Ini namanya qada dan qadar. Ada martabat. Oleh karena iman dengan qadar ini masuk pada beriman kepada yang gaib, yang kita tidak tahu, tidak lihat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang bertakwa itu orang yang beriman dengan yang tak nampak. Qadar ini bagian daripada iman kepada yang gaib. Buah dari iman kepada Allah, kita harus percaya pada ketentuan yang Allah atur sebagai skenario yang maha luar biasa di dalam mengatur alur kehidupan makhluknya. Begitu. Semuanya skenarionya ada. Dari seorang sutradara yang maha agung mengatur segala yang di jagat raya. Maka bila kemudian menyimpulkan takdir, takdir ini apa? Nah, inilah kajian kita malam hari ini, kan begitu. Maka kesimpulannya, takdir itu saudara adalah satu hikmah ilahi yang Allah atur pada alam ciptaannya. Allah atur. Maka tidak boleh kita bertanya mengapa, kenapa, jikalau. Itu enggak, bukan bagian kita. Kenapa Allah? Kenapa Allah? Tidak boleh kita bertanya setiap peristiwa. Apalagilah kita dalam maksiat bersandar pada takdir Allah. Dulu ada seorang ulama besar dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Faruq gelarnya, digelari oleh Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Umar bin Khattab, waktu ada pencuri terbukti bersalah dan mengikuti acuan undang-undang aturan syariat Islam, mau dipotong ini tangannya, si pencuri bilang, Umar, ngapa mau dipotong tangan saya? Bukankah saya mencuri ini takdir Allah? Begitu dia bertanya. Kalau Allah nggak takdirin saya mencuri, maka saya nggak bakalan mencuri. Begitu. Maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, saat dibilang kayak begitu saudara, saya potong tanganmu mengikuti takdir Allah yang Allah atur. Maka memotong tangan sebagai bentuk
menjalankan takdir Allah, menuju takdir Allah. Allah udah atur dalam Al-Quran. Siapa mencuri? Emang si takdir Allah mencuri? Dari sisi Allah nggak salah. Seorang sutradara membuat pemeran penjahat yang nggak salah. Tapi mencuri itu ada kemampuan kita, dan kita bisa untuk tidak mencuri. Jangan kemudian disalahin. Kalau kita kagak lulus sekolah, ini salah pak guru, guru salahin. Begitu, sekolah kagak ngelulusin, lah salah kita belajarnya malas. Begitu, bener nggak? Maka kenapa lu mencuri? Akibat dari mencuri kudu dipotong, ketentuan dari Allah. Emang begitu, kayak begitu diatur sama agama. Maka saudara, kalaulah kita lapar, lapar ini ketentuan Allah. Takdir Allah enggak? Lapar. Allah takdirin enggak? Takdirin lapar. Ya udah, nggak usah makan. Modar. Modar enggak? Modar. Maka lapar ini takdir Allah, kudu ditolak dengan takdir Allah. Namanya makan. Supaya muncul takdir Allah, kenyang. Maka lapar takdir Allah, ditolak dengan takdir Allah. Apaan? Makan. Menuju takdir Allah, kenyang. Begitu. Sakit takdir Allah. Udahlah, gua mau, udah takdirnya gua sakit, udah tidur aja. Ini namanya kagak ngerti tentang qada dan qadar. Hah? Iya, biar paham ini. Pokoknya jangan dikomentari dulu ya. Keputusin orangin ya. Guru kita, maafin. Kita lah, apa tuh lagi tuh? Kita sakit. Sakit ini takdir, kudu lari menuju takdir Allah. Dari sakit nih, apa tak menuju takdir Allahnya? Sembuh dengan cara takdir Allah, berobat. Maka kita takdir Allah ditolak dengan takdir Allah, menuju takdir Allah. Kita bodoh, kudu ditolak ini bodoh, menuju takdir Allah. Apaan? Ya pinter, dengan takdir Allah nolaknya. Apaan? Belajar. Maka ana adfa'u qadarallah biqadarillah ila qadarillah. Aku tolak takdir Allah dengan takdir Allah, menuju takdir Allah. Kita rugi, ditolak ini rugi. Dengan apa? Dengan yang semangat. Orang diberi kemampuan akal, iklan. Orang Ramadan aja masih 2 bulan lagi, iklan Rasulullah. Baru juga masuk Rajab. Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna. Lah masih lama Ramadannya. Begitu. Orang kagak iklan, dagang diem aja. Lah ngapain punya HP? Iklan. Begitu. Begitu. Orang aja iklan. Begitu. Maka rugi takdir Allah, ditolak menuju takdir Allah. Apa menujunya? Menujunya apa?
untung dengan takdir Allah, kerja yang semangat. Begitu. Maka kita tidak boleh kemudian itu nyandar pada takdir ketika maksiat. Loh, gua ini mabok, takdir Allah. Begitu kata dia. Kalau Allah kagak takdirin, gua kagak mabok. Yang kayak begini nih, cara nyelamatinnya jorokin dari lantai 2 Al-Madinah. Yang dari situ tuh. Jorok. Dia marah. Marah nggak kira-kira? Marah nggak? Marah nggak kira-kira dijorokin? Marah. Loh, ini takdir Allah. Gua jorokin lu, jangan marah sama gua. Marah sama Allah, tapi pakai tangan lu. Ah, itu dia. Lu mabuk kemauan lu, lalu ngapa yang disalahin Allah? Lu yang mabuk. Begitu. Karena manusia ada kudrat lokal, kemampuan lokal untuk melangsungkan atau tidak, untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan. Itu begitu. Maka takdir ini ada hikmah ilahiyah yang tidak boleh kita memberikan alasan, pertanyaan kenapa dan kenapa dalam setiap peristiwa yang terjadi. Tak elok seorang muslim yang beriman kepada Allah lalu dia nanya, kenapa Allah begini, kenapa? Loh, Allah tidak ditanya tentang apa yang diperbuat. Justru kita yang bakal ditanya. Dulu Imam Al-Asy'ari berdialog dengan Al-Jubba'i. Dia kata Imam Asy'ari ada 3 orang bersaudara, 3 bersaudara, kakak, sulung, tengah, dan bontot. Sulung, tengah, dan bontot. Nomor 1 kakak tua. Bukan burung kakak tua ini, kakak yang mentua maksudnya. Kakak nomor 2 dan yang bontot. Yang tua ini ibadah luar biasa, hidupnya ibadah. Yang nomor 2 maksiat luar biasa, kerjaannya maksiat mulu. Kerjaannya minum-minuman, demennya tahlilan, berempat, balak 6 double it, pakai batu baterai sama benang di kupingnya. Begitu. Itu begitu. Nomor 2 maksiat terus. Nomor 3 mati dari kecil. Mati, masih kecil mati, baru umur 2 tahun mati. Ini nanti di akhiratnya ditaruh di mana sama Allah? Begitu kata Imam Asy'ari. Dia jawab, Mu'tazilah, ini yang tua ini karena hidup, tumbuh dan taat ibadah, maka Allah tempatin di surga. Yang nomor 2 karena tumbuh gede dalam kemaksiatan, maka Allah taruh di mana? Neraka. Yang nomor 3 karena mati masih kecil, belum maksiat, maka ditaruhnya di surga, lebih rendah dari yang tua karena belum punya amal, belum ibadah, maka surganya rendahan dibanding
yang tua. Bagaimana kalau si kecil ini nanya sama Allah, ya Rab, ngapa surga saya ini rendahan dibanding surga abang tua saya, abang saya yang tua, ngapa rendahan? Karena kamu belum beramal, belum beribadah. Lalu si kecil nanya sama Allah, ya Rab, coba saya dipanjangin umurnya, jangan 2 tahun mati kayak abang saya itu loh yang tua, kasih umur kayak begitu. Jadi biar surga saya juga sama bang saya. Bagaimana jawaban Allah? Maka kata Al-Jubba'i dijawab, Allah bilang yang terbaik kalau lu tumbuh gede bakalan bengal maksiat, maka yang terbaik dimatiin masih kecil, itu yang terbaik. Begitu kata Mu'tazilah. Al-Jubba'i. Lalu kata Imam Asy'ari nanya, bagaimana kalau kakak nomor 2 ini protes sama Allah? Kakak nomor 2 masuk apa? Neraka. Kenapa? Maksiat. Ya Rob, ngapa saya umurnya dipanjangin jadi maksiat? Coba saya ini kayak adik saya aja yang kecil tuh, mati masih kecil, enggak apa-apa deh, surga saya di bawah adik bontot saya, enggak apa-apa, yang penting surga. Apa jawaban Allah? Dia bingung jawabnya. Yang terbaik, sulit ngomong yang terbaik. Maka Allah kalau berbuat tidak ditanya, karena dia ahkamul hakimin. Justru kita bakal ditanyai sama Allah di akhirat. Summalatus alunna yauma idzin anin naim. Ngapa ente mampu untuk beli rokok Sampurna? Begitu. Yang sebungkusnya berapa itu? 35.000. Ngapa ente selalu Idul Adhanya istiqomah belinya areng sama tusukan? Ada yang kayak begitu? Yang mana ini orangnya? Ngapa areng sama tusukan? Rokok 35.000 mampu, mana sari 2 bungkus lagi? Begitu. Ini yang sari sebungkus ditegur juga 35.000 dikali tuh 30 hari berapa tuh? 1.050.000. 1.050.000. 1.050.000. 35.000 kali 30 Ustaz berapa? Kali 12 tuh 1.050.000 sebulan kali 10 bulan berapa? 10.500.000 kali setahun 12 juta tuh 12.600.000. Kalau buat beli kambing tuh dapat berapa kira-kira? Kalau roblong 3 dapat 3. Baik, lu beli rokok hari ini, besok beli rokok, besok taruh di kaleng kongguan, itu dapat seekor kambing. Ngapa buat rokok lu mampu, buat kendaraan lu di akhirat kagak mampu, belinya areng mulu sama tusukan?
Ada yang ngerokok nggak di sini nih? Bakal dicolok-colok tuh. Akhirat. Tuh begitu. Alhamdulillah tahun ini ningkat, kebeli kipas. Masih kipas lagi. Arang tusukan kipas itu masih dia juga. Ngapa motor NMAX kebeli kendaraan dunia? Buat kendaraan lu di akhirat agak kebeli. Kan ku beri nikmat lu duit. Itu bakal ditanya kita di akhirat. Summa latus'aluna yauma idzin aninna. Nikmat-nikmat ditanya mau. Maka takdir kita jangan bilang kenapa dan bagaimana. Jangan menggugat Allah. Sebab yang namanya takdir, qadar, ada dua bagian yang harus kita pahami. Qadar bimakna ketetapan yang Allah tetapkan. Bila ini semuanya bagus, tidak ada buruknya barang sedikit pun dari Allah. Karena qadar ini adalah daripada Allah, dan perbuatan Allah itu semuanya bersumber dari asma dan sifatnya, dan asma Allah semuanya bagus, asmaul husna, maka fi'lullah juga bagus semuanya, indah adanya dari fi'lullah, bagus. Tapi ada qadar yang kedua bimakna makdur. Perbuatan Allah jatuh pada kita hambanya, yang kita ini diberi kemampuan lokal oleh Allah, yang kita kerjakan saban hari. Di sini ada yang bernilai baik, ada yang bernilai buruk. Yang baik bila takdir itu berjurusan dengan ridhonya Allah, itu baik. Yang buruk bila takdir itu berjurusan dengan murkanya Allah. Biar kata kita pelit, kayak Bang Madit gitu. Bang Madit pelit, tapi dikasih duit. Kasih duit nggak? Kenapa? Emang didemenin sama sutradaranya atau skenarionya suruh begitu. Kayak bolot, budeknya. Dapat duit nggak? Dapat. Diacungi jempol, berhasil memainkan peran. Tapi sebetulnya dia kagak bolot. Begitu, cuman orang nyebutnya bolot. Berhasil orang ketipu, ngata bolot, sebetulnya kagak. Dari sisi perbuatan Allah semuanya indah. Emang Allah takdirkan sebab akibat berpasang-pasangan semuanya ada. Ketika jatuh pada kita, kita bisa ini mengelola kemampuan lokal kita untuk di bawah ngaji kayak begini. Lah bisa. Untuk di bawah nggak ngaji bisa juga. Begitu. Terserah dia. Maka larilah dari takdir Allah dengan takdir Allah menuju takdir Allah. Karena takdir adalah rahasia Allah. Jangan kita tanya kenapa Allah ciptakan kejahatan. Jangan. Keberimbangan itu perlu. Yang jadi salah, kenapa kita melakukan kejahatan? Itu salah. Salah. Peraturan itu harus ada keadilan. Yang salah dihukum.
yang nggak lulus ya nggak bisa dinaikin, yang nilainya rendah. Begitu, perlu ada standar itu. Maka kita tidak boleh nanya sama Allah, kenapa ya Rabb? Jangan bertanya menggugat Allah, jangan. Buang kalimat kenapa, mengapa. Mengapa engkau takdirkan saya miskin? Ini tidak benar. Yang benar apa yang saya harus lakukan dalam keadaan susah kayak begini. Begitu baru benar. Karena di sini ada hikmah. Kalau kita susah jangan diem di rumah, keluar. Ngobrol sama teman kita. Pas sudah ngobrol di hati kita nyengir, dah, gua kira yang susah gua doang, parahan dia. Bener nggak? Kalau kita ngobrol, kita belum ngobrol sama dia, kelihatannya enak mulu, kelihatannya doang. Belum ngobrol, belum. Begitu, belum. Jangan dilihat orang nyengir-nyengir kayaknya bahagia. Lihat di Grogol. Dikata bahagia, ente pengen kayak begitu? Jadi biasa itu. Bila sakit kita lalu demen datang ke masjid, demen datang ke majelis taklim, sebetulnya kita sehat, bungkusnya sakit. Dibanding dulu badan kita keker, gagah, masjid lewat mulu, majelis taklim boro-boro. Yang dia tahu Muara Gembong, Muara Tawar, yang dia tahu. Begitu Perigi Lama, Rawa Cipondo, begitu Ciseeng, Pengasinan, ya Allah, Teluk Naga, tempat mancing tahu kemana aja. Waktu keker badannya. Sekarang udah tua mainnya ke masjid. Sebetulnya sekarang sehat, bungkusnya sakit. Dulu sebetulnya sakit, kelihatannya sehat. Milih mana? Begitu. Ya Allah, dulu waktu gua duitnya banyak nih, lo belum bangun musola sih. Waktu udah, jangan waktu dulu, kelamaan. Kayak begitu. Duit banyak kagak bantu agama, sebetulnya miskin, bungkusnya berlimpahan harta. Sekarang kita miskin, bisa ngisi kotak amal. Biar kata masih zaman penjajahan, Patimura gitu gambarnya. Kalau Patimura tuh namanya masih penjajahan, bawa golok ya kan? Lah, kalau Soekarno Hatta udah merdeka ya. Bener nggak? Itu namanya kita kaya. Biar kata 2.000 perak ngisi kotak amal Jumat, kaya. Berlapiskan kekurangan. Dulu kita katanya kaya, miskin, nggak kenal kotak amal, kagak kenal. Maka pernah ketemu dan dialog itu antara duit 1.000, 2.000 tuh ama 100.000, ketemu di dompetnya orang. Orangnya ngaji juga malam ini di Al-Madinah. 2.000 sama 100.000 ngobrol. Karena dua-duanya asalnya dari BI. Dari mana? BI. Dua-duanya. Dilihat ratusan ribu, ya Allah licin banget. Ngelihat 2.000 lecek. Dia tanya, lu kemana aja? Kata 100.000. Lama kita tak besuah.
Begitu. Aduh, saya mainannya adalah di Paoga, di tukang ikan, di parkiran halaman pasar kembang. Pantas lecek, bau amis, begitu. Kata 100.000. Lu main kemana? Itu 100.000 bangganya. Kalau gua sih mainnya Gandaria City, Senayan City, Tamrin City, Season City. Saya main ke Puncak, ke Guci, ke Dufan. Wah, bangganya tuh 100.000. Di mana tempat hiburan dia absen. Kata si 2.000, biar kata gua lecek kumel dekil, gua sih alhamdulillah mainnya masih main ke masjid. Kalau Jumat tuh gua main ke masjid, ke majelis. Biar kata gua lecek dekil kumel asin amis, masih main ke tempat-tempat ibadah. Malu 100.000. Dia yang disebut mall, tempat hiburan, ke masjid enggak pernah. Main ke masjid kagak. Makalah pas Jumat itu pengurus masjid ngitung duit sampai asar belum kelar, sampai dicurigai. Nih kayaknya banyak nih, bukan banyak, lecek-lecek. Begitu sudah. Lecek, bener nggak? Tuh pengurus tuh kayaknya bilang bener tuh. Biar kata gua lecek amis, mainnya gua ke masjid. Lo mau yang disebut tempat hiburan mulu. Biar kata 2.000, nilainya tinggi di mata Allah, kelihatannya kecil tapi besar di mata Allah. Itu bungkus doang, yang penting isi. Daripada kita katanya kaya, dulu tuan kontrakan tapi ya kelihatan tuh kotak amal masjid, pas sekarang ngontrak kelihatan kaya, berlapiskan kekurangan. Ada orang dikata kaya, diminta bantuan buat maulid, emang ada dalilnya? Nanyanya dalil. Kalau nggak bantu mau nggak bantu aja, jangan nanya dalil, ya kan? Gitu. Emang ada yang kayak begitu tuh. Nanya dalil mulu. Ini nggak ada. Jangan kita berkata mengapa saya nggak lahir dari butin, pengen kayak Tommy masuk penjara. Nggak usah. Jangan tanya bertanya, mengapa? Apa yang saya bisa lakukan dalam keadaan seperti ini? Kaki saya udah gak bisa jalan. Oh, ternyata Allah faham. Kalau saya dikasih sembuh kaki saya, ini bisa ngeluyur lagi ke Tegal Rotan. Untung sakit lekal Madinah. Begitu. Kan berarti sehat, bungkusnya sakit. Syukuri itu sakit. Bila dengan sakit itu jadi dekat dengan Allah. Syukuri itu miskin. Bila dengan miskin tambah sujud sama Allah. Syukuri itu musibah. Bila dengan musibah itu akhirnya kita malam bangun. Jangan kita tanya kenapa gua dagang rugi. Jangan. Ada apa ini Tuhan kasih gua dagang hari ini rugi? Oh, pas malam tahajud nyari tasbih, mana itu buku Yasin tuh, mana udah lecek, dekil, debuan lagi, jarang dikebet-kebet. Oh, ternyata Allah kasih dagang rugi biar malamnya tahajud. Kemarin-kemarin untung gua lupa sama Allah, sebetulnya sekarang bukan rugi, untung, sebetulnya untung. Maka hikmah ilahiyah, jangan tanya mengapa, tapi harus tanya apa yang saya lakukan dalam keadaan seperti ini. Muslim tuh begitu.
sehingga kita tidak terombang-ambing oleh kehidupan. Maka takdir adalah satu ketentuan dari Allah tentang kemahahebatan Allah subhanahu wa ta'ala. Mata a'toka ashadaka birra wa mata mana'aka ashadaka qahra. Kata Ibnu Athaillah dalam hikamnya, bila kau diberi oleh Allah, Allah lagi tunjukkan kemahabaikannya. Bila kau tidak diberi, Allah lagi tunjukkan kemahakuasaannya. Bisa apa aja yang dia lakukan. Segalanya tetap Allah maha baik. Dan kita banyaknya nggak baik. Orang dat kita bodoh. Kita mau ngaji begini karena Allah kasih taufik. Yang hebat Allah. Maka bersyukurlah dengan kita ngaji. Begitu. Jangan kita bawa ke kesombongan. Ini hikmah ilahiyah. Kesimpulannya, qada dan qadar merupakan hikmah yang Allah perjalankan di alam semesta ini. Tidak pantas untuk kita bertanya, membuat alasan mengapa dan mengapa. Tidak elok kita bilang kenapa Allah tidak halangi aku dari maksiat. Jangan. Bila Anda kena ketentuan maksiat, Allah pengen Anda bertaubat. Ono Adam yang lupa aja makan buah, bertaubat, apalagi Anda yang sengaja minum minuman. Begitu. Bila Allah kasih dagang untung, Allah harapin kita bersyukur lebih banyak lagi, dan itu ada ganjaran di sana. Bila kemudian kita dapat musibah dagang rugi, Allah tuntut kita untuk sabar menghadapi ketentuan itu dengan memaksimalkan berikhtiar. Terus Muslim tidak egois, memahami takdir Muslim hidup penuh dengan ketenangan. Segalanya ada aturan dari Allah. Memahami takdir Muslim itu tidak menjadi orang yang pesimis, tapi penuh keoptimisan di dalam hidup ini. Tidak mengalami frustasi. Masih banyak kebaikan Allah di depan. Memahami takdir Muslim itu berusaha mengambil sabab-sabab untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Tidak ngandel sama takdir. Jangan alasan kita, gua belum dapat hidayah, gua belum dapat taufik. Buang alasan itu. Karena Allah kasih kemampuan lokal pada kita. Gunakan kemampuan itu menuju kepada ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Memahami takdir, kita bisa mengisi hari-hari kita penuh dengan kesemangatan. Semangat. Jangan kita tidak semangat. Bila kita lapar, makan. Bila kita haus, minum. Kalau pengen hilang daga. Bila kita pengen untung, dagang. Bila kita pengen panen, nanam, bertani. Bila kita pengen punya anak, nikah dan tidur. Bila kita pengen masuk surga, ibadah. Jangan ngandelin baba kita, baba gua pengurus masjid, kiai. Udah gua bakal masuk surga. Bisa. Kapan bisanya? Bila teman kita makan 2 piring yang kenyang kita. Teman kita makan 2 piring yang kenyang kita. Kita apa dia? Dia. Kita kenyang gak dia makan? Lah, yang ibadah bapak kita, yang masuk surga kita, dari mana rumusnya? Begitu. Siti Aisyah, istrinya Rasulullah, yang lakinya Nabi, punya syafaat. Kerjaannya saban hari ibadah, puasa nggak berhenti saban hari kecuali 5 hari doang. Idul Fitri, Idul Adha, Amari Tasrik, saban hari.
saking pengen masuk surganya. Itu istrinya Nabi, Ummul Mukminin Siti Aisyah binti Abi Bakar Siddiq, sabanari puasa. Lah kita ponakan Nabi bukan, cucu bukan, begitu. Emang si tinggal si di gang Nabi Daud, Adam, Hud, tinggal. Apa ini? Sulaiman, iya, begitu. Adam, iya, enggak tinggalnya. Lu ibadah. Kalau pengen masuk surga dengan ibadah orang tua kita, boleh. Bila orang tua kita makan yang kenyang kita. Yang kenyang siapa? Iya, baba yang makan. Masa yang ibadah dia masuk surga kita? Agak bisa. Maka kita harus ibadah secara maksimal bila kita memahami takdir. Muslim dengan paham takdir hidupnya makin optimis, berjuang, tidak cengeng, tidak ketakutan menghadapi masa depan. Dia terus berjuang karena paham dengan takdir, dan ini yang paling penting dalam hidup kita. Maka takdir tidak pernah menyusahkan kita. Pikiran kita yang rumit memahami hidup itu yang bikin jadi mumet. Begitu. Bila perempuan soleha nggak mumet, dikasih duit 20.000 sama lakinya, gojek lakinya 20.000. Kata lakinya, mah ini kerja hari ini 20.000, tapi saya pengen makan daging sapi. Itu kagak marah. Siap bang, sami'na wa ta'na. Orang yang paham takdir. 20.000 pengen makan daging sapi, siap. Tuh, enggak pernah kecewa. Sore mana udah saya bungkus di Royco rasa daging sapi 20.000. Royco, yang penting ada rasa. Nah, begitu. Jadi bagaimana ke mengolah biar cukup. Gitu nih, duit 30.000 biar cukup loh setahun. Beli kalender, bener nggak? Kalender kan cukup, bener nggak? Orang cerdas tuh begitu. Manfaatkan apa yang ada. Jangan banyak bertanya kepada Allah. Gua ini miskin, nggak mampu ini, nggak mampu itu. Yang kita bisa apa? Nggak bisa kita berbagi dengan duit, dengan mulut doain orang. Kalau nggak bisa kita dengan mulut, diem, udah bagus. Udah bantu kagak tuh di masjid nyelak mulu, kasihan pengurus jadi kurus. Ya Allah, emang pengurus juga sih kurus, bukan penggemuk. Maka saudara, kita pahami takdir. Takdir itu indah. Ini rahasia Allah subhanahu wa ta'ala buat kita. Dan kita imani takdir. Boleh kita bersandar pada takdir kala musibah. Tidak boleh kita bersandar pada takdir kala kita maksiat. Kalau kala musibah boleh, kita sakit. Ya udah takdirnya, gue udah berupaya. Tapi gimana? Begitu. Duit gue hilang. Hilang. Di mana? Ya Allah, di mana? Kalau gue tahu kagak hilang. Iya, gak gue hilang ya kagak tahu gue nyarinya. Begitu. Nyari. Dah. Jangan bertanya tentang Tuhan apa yang dia perbuat, tapi tanya tentang diri kita, apa yang kita bisa lakukan dari keadaan yang ada untuk membuat Tuhan tersenyum punya makhluk kita yang diberi panjang umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sekelumit ini aja dah. Begitu, takut sampai subuh kalau diterusin ini. Segini aja. Wallahu a'lam bishawab.